Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi dengan saya Aulia Firda Kirani. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang dynamic routing OSPF. Jadi yuk kita simak videonya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang dynamic routing OSPF. Nah, di sini sudah ada topologinya. Setelah itu kita langsung saja konfigurasi OSPF-nya. Kita ke router 1. Terus CLI, di sini kita tulis router OSPF lalu tanda tanya. Nah, teman-teman tahu ya bahwa EGRP itu menggunakan Autonomous Number System. Pada kali ini kita menggunakan proses ID yang EGRP itu kita semua router harusnya sama ya, 10 10 10 Autonomous Number Systemnya. Nah, untuk proses ID ini kita bebas mau berapa saja. Oke, kita langsung saja ketik router OSPF 1. Setelah itu ketik network 10 10 10.0 lalu tanda tanya. Nah, di sini kita harus memasukkan wildcard bis. Nah, untuk mencari wildcard bis itu artinya misalkan di sini kita coba tuliskan. Nah, di sini kan kita menggunakan slice 24. Nah, slice 24 itu subnet masknya yang 255.0. Sini kita tulis dulu ya, 255.0. 255.255.255.0. Nah, untuk mencari yang namanya wildcard bis kita harus melakukan perhitungan, yaitu di sini kita tulis 255.255.255.255 dikurangi prefix yang dipakai ya. Dalam hal ini kita menggunakan prefix yang slash 24, yaitu semua 255 dikurangi 255 255 255.0. Nah, ini dikurangi hasilnya adalah 0.0.0.255 ya. Jadi wildcard bis itu atau wildcard mask adalah 0.0.0.255. Jadi itu untuk mencari wildcard bisnya ya teman-teman. Oke, setelah itu kita ke router 1. Ke CLI-nya di sini kita masukkan wildcard base-nya. Jadi network 10 10 10.0 lalu masukkan 0.0.255. Setelah itu tanda tanya. Setelah itu kita harus memasukkan area networknya. Nah, di sini areanya ya. Di sini kita ketik area 0 area lalu tanda tanya ya teman-teman, maaf. Nah, di sini kita harus memasukkan yang 0 sampai 499467295. Ini bebas menggunakan areanya, namun untuk OSPF awal-awal kita harus menggunakan 0 ya teman-teman. Jadi di sini kita masukkan area 0. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi OSPF-nya untuk mengadvertise IP yang 10.0. Nah, sekarang kita coba advertise IP yang 192.168.1.1. Oke, kita langsung saja di situ. Nah, IP yang ini ya teman-teman, 1.1. Nah, di sini kita konfigurasikan network 192.168.1.0 lalu 0.255 area 0. Oke, sudah selesai ya teman-teman untuk konfigurasi OSPF pertama di router pertama. Sekarang kita coba konfigurasi di router kedua. Masuk ke router 2 ke CLI. Di sini kita ketik N, ketik convert. Setelah itu kita ketik router OSPF 2. Lalu ketik network 10.10.10.0. Lalu setelah itu 0.0.255 area 0. Setelah itu ketik network 192.168.2.0.
Kita ulang lagi ya teman-teman, di bawahnya ketik network 192.168.2.0 lalu 0.255 area 0. Nah, di sini kita coba cek ya teman-teman dengan ketik do show IP neighbor. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, ada IP neighbornya yaitu 1.1. Kita coba cek di router pertama. Di situ kita ketik do show IP OSPF neighbor. Nah, kalian dilihat di sini sudah ada ya. Oke, sudah menyala. Nah, sekarang kita coba cek table routingnya. Di sini kita coba ketikkan do show IP route. Nah, bisa dilihat ya, sekarang ada yang namanya O. O ini artinya OSPF. IP-nya adalah 2.0 yang terhubung lewat jalur 10.2. Sekarang kita coba komunikasikan dari komputer 1 ke komputer 2. Nah, di sini awal-awal akan violet ya teman-teman. Setelah itu kita coba kirim lagi dan successful lagi. Nah, di sini kita akan lanjut dengan 3 router. Di sini kita akan buat dulu untuk topologinya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah tadi ya buat topologinya. Di sini kita langsung konfigurasi IP-nya. Kita ke router 2, ke CLI. Di situ kita ketik N, ketik conft. Setelah itu kita ketik IP address 20 interface gig 0/2. Sorry teman-teman. Di situ kita ketik IP address 20.1, lalu masukkan subnet masknya 255.0. Setelah itu kita ketik no shutdown, lalu ketik exit. Setelah itu kita ke router 3. Di situ kita ketik N, ketik conft. Setelah itu kita ketik interface gig 0/1, lalu IP address 192.168.3.1, lalu subnet masknya 255.0. Setelah itu ketik no shutdown, lalu ketik exit. Setelah itu kita ketik interface gig 0/0. Setelah itu IP address 20.20.20.2, lalu subnet masknya 255.0. Setelah itu ketik no shutdown, dan setelah itu exit. Nah, di sini sudah bisa dilihat sendiri ya, semuanya sudah menyala semua. Selanjutnya kita akan pasang IP-nya di PC 3. IP di PC 3 ini IP-nya 3.2, lalu default gateway-nya 3.1. Nah, sudah ya. Di sini sekarang kita akan konfigurasi OSPF-nya hanya di router yang kedua dan 3. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, kenapa hanya di router 2 dan 3? Karena router yang menambahkan network lagi hanya router 2.
Oke, kita langsung saja ke router 2, lalu ke CLI. Di situ kita ketik router OSPF 2. Lalu setelah itu ketik network 20.20.20.0. Lalu masukin areanya 255, area 0. Nah, setelah itu kita lanjut di router yang ketiga. Di sana kita ketik router OSPF 3. Setelah itu kita ketik network 20.20.20.0. Lalu masukkan areanya seperti tadi, 255 area 0. Setelah itu ketik network lagi 192.168.3.0. Nah, kita lihat di sini dengan ketik do show IP name. Nah, di sini bisa dilihat sendiri, di sini sudah up. Sekarang kita komunikasikan dengan cara kirim paket dari komputer 1 ke komputer 2. Nah, di sini awal-awal akan violet ya teman-teman. Kita coba lagi. Dan successful ya teman-teman. Setelah itu kita lihat di router 3. Di sana kita ketik do show IP route. Nah, di sini sudah ada yang O. O ini artinya OSPF ya. Nah, di sini kita akan konfigurasi dengan VLAN. Nah, di sini kita akan buat dulu untuk topologinya. Nah, di sini kita sudah buat ya topologinya. Sekarang kita akan buat VLAN dan terangkan dulu. Di sini masuk ke switch 1, lalu ketik interface FA0/1. Setelah itu ketik switch port mode terang. Lalu setelah itu ketik exit. Lalu ketik VLAN 10. Setelah itu VLAN 20. Lalu ketik exit. Setelah itu ketik interface FA0/3. Lalu ketik switch port mode akses. Switch port akses VLAN 10. Lalu setelah itu ketik exit. Lalu ketik interface FA0/2. Lalu ketik switch port mode akses. Lalu ketik switch port akses VLAN 10. Sorry teman-teman, VLAN 20 ya teman-teman. Setelah itu kita ketik exit, lalu setelah itu kita ketik do show VLAN brief. Nah, bisa dilihat sendiri interface VLAN 10 dan 20 sudah masuk. Nah, setelah itu kita akan pasang IP di router 3. Kita ke router 3. Di situ kita ketik N, ketik conf T. Setelah itu kita ketik IP address 30. Setelah itu kita ketik interface gig 0/2 ya teman-teman, sorry. Interface gig 0/2, lalu ketik IP address 30.30.30.1. Lalu ketikkan subnet masknya 255.0. Setelah itu ketik no shutdown, lalu ketik exit. Setelah itu ketik interface gig 0/2.10. Lalu ketik encapsulation do 10.
lalu ketik IP address 192.168.4.1, lalu ketik 255.255.0. Setelah itu ketik exit, lalu ketik interface gig0/2.20, lalu ketik encapsulation 20, lalu ketik IP address 192.168.5.1, lalu ketikkan subnet masknya 255.0. Setelah itu exit. Nah, setelah itu kita akan pasang IP-nya di PC 4 dan 5 ya teman-teman. Sekarang kita ke PC 4. PC 4 IP-nya 192.168.4.2, lalu default gateway-nya 192.168.4.1. Lalu setelah itu kita ke PC 5. Di sana kita ketik 192.168.5.2, lalu ketikkan default gateway-nya 5.1. Nah, sekarang kita akan OSPF dari VLAN-nya. Sekarang kita ke router 3. Di sana kita ketik router OSPF 3. Setelah itu kita ketik network 30.30.30.0, lalu 0.255 area 0. Setelah itu di bawahnya ketik lagi network 192.168.4.0, lalu masih sama ya seperti tadi 0.255 area 0. Setelah itu network 192.168.5.0, lalu 0.255 area 0. Nah, di sini kita hanya konfigurasi di router 3 ya. Kita coba lihat di router 1. Di sana kita ketik n, ketik convert. Setelah itu ketik do show IP route. Nah, di sini sudah otomatis ada OSPF dari VLAN 10 dan 20. Kita akan coba kirim surat dari PC 1 ke PC 5. Di sini kita keluar dari router 1. Di sana kita kirim surat dari PC 1 ke PC 5 violet, lalu kita coba lagi dan successful ya. Kita coba lagi di sini PC 2 ke PC 4. Nah, di sini sudah successful ya teman-teman. Bahas OSPF multi area. Nah, di sini saya sudah membuat areanya. Ada area 0 dan area 1. Di router 1 itu masuk ke area 0, jadi gak perlu dikonfigurasi. Kita langsung saja ke router 2. Ke CLI, di situ kita ketik n, ketik connect. Setelah itu kita ketik router OSPF 2.
Nah, di situ tadi salah ya teman-teman, harusnya ketik router OSPF2 dulu. Nah, pokoknya di sini kita ubah areanya, yang tadinya area 0 kita ubah jadi area 1 ya teman-teman. Di sini ketik no network 20.0. Lalu setelah itu ketik network 20.0.255 area 1. Nah, setelah itu kita jalankan lagi perintahnya, areanya jadi 1 di yang 192.168.2.0. Nah, di sini kita ketik no network. Kita ketik dulu router OSPF2. Setelah itu ketik no network 192.168.2.0. 0.0.0.255 area 0. Setelah itu ketik network 192.168.2.0 255 area 0. Sini kita ulang lagi ya teman-teman. Nah, di router 2 nya udah, kita lanjut ke yang router 3. Nah, di situ kita ketik n, ketik conf t. Setelah itu kita ketik do show run. Nah, di sini kita akan ubah semua areanya jadi 1 ya teman-teman. Oke, kita langsung saja. Setelah itu kita ketik router OSPF3. Lalu setelah itu ketik no network 20.0. Lalu 0.255 area 0. Setelah itu ketik network 20.20.20.0 0.255 area 1. Oke, setelah itu kita ketik no network no network 192.168.3.0 0.255 area 0. Setelah itu ketik network 192.168.3.0 area 1. Lalu ketik network, lalu ketik no network 30.30.30.0. Sama ya teman-teman caranya. 30.30.0 lalu 0.255 area 0. Lalu setelah itu ketik network 30.0 area 1. Setelah itu kita ketik no network 192 192.168.4.0 lalu area 0. Setelah itu 192.168.4.0 area 1. 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 192.168.4.0
Setelah itu lanjut no network 192.168.5.0 area 0. Setelah itu ketik network 192.168.5.0 area 1. Nah, di sini kita coba cek lagi ya. Ketik do show run. Nah, di sini kita bisa lihat ya semua areanya sudah jadi satu. Nah, kita coba cek juga do show IP route. Nah, bisa dilihat ada yang namanya IA. IA itu adalah inter area. Nah, untuk IA ini cuma ada di router 3 dan router 1 karena router 2 itu ada sebagai penghubung area 0 dan area 1. Nah, jadi itu tadi tentang penjelasan dynamic routing OSPF. Nah, jadi itu tadi pembahasan singkat mengenai dynamic routing OSPF. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian dan juga mudah dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.